ini kita akan kembali belajar mengenai salah satu sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmosis. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari kita menyimak sebuah kalimat. Sakit dalam perjuangan itu hanya berlangsung sementara. Namun, jika Anda menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Nah, mari kita lihat apa sih osmosis itu. Osmosis merupakan proses di mana suatu molekul pelarut bergerak melalui membran permeabel. Nah, di sini membran permeabelnya, di mana molekul pelarut itu bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah ke larutan yang lebih pekat, di mana membran itu tidak mampu dilewati oleh zat terlarut. Jadi, osmosis ini adalah molekul pelarut yang bergerak dari konsentrasi yang rendah atau encer ke larutan yang lebih pekat. Untuk menghitung tekanan osmosis, kita akan menggunakan rumus P sama dengan N per V kali R kali T. RV itu sendiri adalah, masih ingat ya, konsentrasi, yaitu M. Nah, sehingga P itu boleh dituliskan P sama dengan M kali R kali T. Nah, itu kalau pada larutan non-elektrolit atau tidak terjadi nantinya reaksi ionisasi. Nah, bagaimana ketika larutannya adalah elektrolit? Kita akan menggunakan rumus P sama dengan M kali R kali T kali I. I itu adalah faktor Van Hoff. Nah, rumus mencari I sendiri adalah I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. N adalah banyaknya ion atau total koefisien ion dalam persamaan ionisasi. Berarti karena dia larutan elektrolit, makanya harus diionisasikan dulu nantinya. Nah, sementara alfa sendiri adalah tetapan ionisasi. Kita masih ingat kan tetapan ionisasi pada larutan elektrolit kuat sama dengan 1. Nah, kita lihat salah satu contoh, misalnya H2SO4. H2SO4 adalah salah satu larutan yang bersifat elektrolit. Ini berarti dapat mengalami reaksi ionisasi. Reaksi ionisasinya adalah 2H+, masih ingat ya, dengan SO4 minus 2. Nah, sehingga dari reaksi ionisasi diperoleh koefisien 2 pada H, kemudian diperoleh koefisien 1 pada S. Di sini sebenarnya ada angka 1 ya. Jadi sehingga total koefisien ion yang ada pada H2SO4 ini ya, setelah diionisasikan totalnya sama dengan 3, yaitu 2 di sini di H dan 1 di SO4 ya. Jadi demikianlah untuk menghitung banyaknya ion atau N pada faktor Van Hoff. Nah, selanjutnya kita lihat N. N di sini adalah N yang ada pada P, yaitu mol, jumlah mol zat terlarut. Kemudian V adalah volume larutan, R adalah tetapan gas, T adalah suhu. Ingat, suhu itu dikonversi ke dalam Kelvin. Jadi seandainya di soal diketahui suhunya adalah derajat Celcius, berarti ingat ya, kita harus konversi ke Kelvin, yaitu derajat Celcius harus ditambah dengan 273. Jadi jangan dilupa ya untuk mengkonversi
suhu dari Celsius ke Kelvin. Nah, M sendiri tadi ya konsentrasi, P adalah tekanan osmosis. Nah, demikianlah rumus menghitung tekanan osmosis. Dan kembali saya ingatkan bahwa untuk menghitung tekanan osmosis, yang paling diperhatikan adalah rumus mana yang digunakan. Sebelumnya kita harus mengidentifikasi apakah dia termasuk larutan non-elektrolit atau soal itu adalah yang akan kita kerjakan adalah larutan elektrolit. Demikian, semoga bermanfaat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Berapakah tekanan osmosis suatu larutan naftalen C10H8 dalam benzena yang mengandung 10 gram naftalen dalam 1 liter larutan? Suhu larutan adalah 15 derajat Celcius. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu ya. Kita ketahui dulu massa zat terlarut. Yang menjadi zat terlarut adalah naftalen, yaitu 10 gram. Kita ambil naftalennya 10 gram. Ya. Kemudian volume larutannya adalah 1 liter. Nah, volume larutan ini kita usahakan konversi ke liter. Jadi kalau misalnya dalam soal volume larutannya dalam satuan mililiter, kita masukkan ke dalam liter. Nah, sekarang suhu. Suhu di sini adalah 15 derajat Celcius. Karena suhunya dalam bentuk Celcius, jadi kita konversi ke Kelvin, yaitu harus ditambah dengan 273, sehingga dihasilkan 288 Kelvin. Sementara MR naftalen sendiri adalah 128 dan tetapan gasnya adalah 0,082. Sebelum kita lanjut mengerjakan soal ini, kita harus perhatikan dulu. Larutan naftalen ini adalah apakah dia larutan elektrolit atau non-elektrolit. Dan ternyata larutan naftalen ini adalah larutan non-elektrolit. Jadi larutan yang tidak dapat terionisasi. Sehingga rumus yang digunakan adalah P sama dengan N per V kali RT. Tidak menggunakan Van Hoff atau I karena tidak mengalami reaksi ionisasi. Nah, sehingga sebelumnya kita harus cari dulu molnya karena di dalam soal belum diketahui molnya. Jadi mol masih ingat kan, mol adalah gram per mr. Nah, gram massa sendiri adalah 10, massa naftalennya adalah 10, sementara mr naftalennya atau massa molar naftalennya adalah 128. Sehingga mol naftalen yang diperoleh adalah 0,0781 mol. Nah, karena molnya sudah diketahui, kita bisa langsung masuk ke rumus. Volume sudah diketahui, tetapan gasnya sudah diketahui, R-nya sudah T-nya sudah diketahui, sehingga kita bisa substitusi. Jadi, molnya kita masukkan 0,0781, volumenya, ya volume di sini tadi kita masukkan 1 liter. Kemudian tetapan gasnya adalah 0,082 dan suhunya adalah 288. Sehingga kita memperoleh P 1,85 atmosfer. Nah, udah kan? Semoga soal ini bisa bermanfaat untuk kalian dan soal-soal berikutnya mengenai tekanan osmosis bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih.